Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Harga cabai rawit di Karangasem meroket hingga tembus Rp130.000 per kilogram. Akibat longsor, objek wisata Tanah Barak Badung ditutup sementara. Berbagai persiapan tengah dilakukan untuk melaksanakan upacara kremasi atau pelebon terhadap Jero Gede Batur Alitan, pemucuk desa adat Batur, dan Pura Ulun Danu Batur. Harga cabai rawit di Karangasem meroket hingga tembus Rp120.000 per kilogram. Pantauan di pasar Amlapura, sebelumnya harga cabai rawit Rp80.000 per kilogram. Kini naik drastis, bahkan sempat mencapai Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai ini disebabkan cuaca buruk, sehingga petani banyak yang gagal panen. Pedagang mengaku pendapatan mereka turun drastis hingga 50%. Harga cabai eceran 120 per kilo. Kemarin sempat nyentuh angka berapa, Bu? Waktu tahun baru 80-an, sekarang naik lagi. Ini karena apa, Bu, kenaikannya ini? Karena musim hujan, gagal panen. Dengan kenaikan ini gimana penjualannya, Bu? Sedikit sekarang. Dulu pernah beli sekresek, sekarang habisan 5 kilo per hari. Dari berapa kilo semula, Bu, sebelum naik? Harganya naik Per hari biasanya berapa habis? per hari 10 kilo. Sekarang hanya 5 kilo, Bu, Iya. ya? Tak hanya cabai rawit, harga cabai berukuran besar juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Pedagang berharap cuaca segera membaik sehingga harga cabai turun dan mereka tidak harus menanggung kerugian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Hingga Selasa lalu, petugas masih membersihkan material longsor di objek wisata Tanah Barak, Desa Kutuh Badung. 2 alat berat digunakan untuk mempercepat proses pembersihan dari 2 sisi longsoran. Longsor diduga akibat hujan deras selama beberapa hari terakhir, sehingga menyebabkan tebing rapuh. Akibat longsor, jalan ke objek wisata Tanah Barak terhambat karena banyak bebatuan besar yang menutupi jalan. Nah, longsor ini sebenarnya karena ada lempengan batu yang batu lain itu belum bersih pada waktu terjadi kita melakukan pemotongan tebing, sehingga kekuatan mereka batu itu akhirnya runtuh juga. Hujan yang terus ya. Saya kira ini juga cukup kita prihatin dan juga bisa lihat sebagai hal yang positif, sehingga sekarang kondisi tebing betul-betul sudah dinding aslinya seperti itu. Nah, kami dari desa sudah melakukan rencana penanganan ini. Pertama, memang untuk kekuatan tebing harus kita pastikan, karena ini akan menjadi salah satu objek. Namanya objek harus ada syarat-syarat sebagai objek, ya, yaitu kekuatan tebing. Untuk mengantisipasi bencana longsor, Pemkab akan membangun trotoar, taman, hingga memasang batas keamanan agar tidak mencelakakan wisatawan yang berkunjung. Selama proses pembersihan, wisata Tanah Barak sementara ditutup dan akan dibuka kembali 2 hari kemudian. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Program makan gratis resmi diluncurkan 6 Januari lalu. Agar program nasional ini sukses membutuhkan dukungan dan kesiapan pemerintah daerah. Pemkab Tabanan menyatakan siap melaksanakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program makan gratis ini menyasar siswa PAUD, TK, SD hingga SMP di Tabanan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Dharma Utama mengatakan,
Pemerintah Kabupaten Tabanan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program ini. Jadi kami di Dinas Pendidikan sudah mengambil langkah-langkah, antara lain menyiapkan terkait dengan objek penerima manfaat, yaitu peserta didik, siswa-siswi yang akan menerima makanan tersebut, terkait dengan jumlah siswa di seluruh jenjang, ya, baik itu di PAUD, kemudian juga di SD, kemudian juga di SMP. Dari data siswa itu kami instruksikan kepada satuan pendidikan untuk mendata. Tentu masih menunggu juknis yang keluar dari kementerian. Menurut data Pemkab Tabanan, jumlah murid yang akan menerima makan bergizi gratis 60.000 orang, diantaranya TK atau PAUD 9.300 orang, SD 34.300 orang, dan SMP sekitar 15.700 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.